Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih tahu apa yang kami mau. Keterbatasan kami mau taruh di dalam Tuhan. Sebab kami tahu kelebihan-Mu lah yang membuat kami menjadi semakin kuat. Saat ini kami siap dengar firman-Mu, hamba yang terbatas. Tinggal dalam hadirat-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, biar setiap firman, kata demi kata, ada kuat kuasa-Mu yang sedang keluar, sebab firman-Mu sendirilah yang akan mengerjakan dengan dahsyat. Kami siap diberkati, kami pulang, kami tidak sama, kami alami kemenangan saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Iring saya boleh? Sambil ngiring saya pakai puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom, apa kabar? Siapa yang luar biasa angkat tangan? Perempuan-perempuan yang hebat, dahsyat, amin. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Buat Ibu Eli, terima kasih. Terakhir saya khotbah di sini 27 ya. 27 September, saya masih ingat. Karena ada kejadian yang menarik yang akan saya tutup nanti di akhir khotbah saya. Judul yang saya bawa adalah taat dalam hadirat. Taat itu apa sih? Taat itu kita tetap setia sekalipun kita tidak suka. Betul? Ada yang mau taat ketika diperintah, tidak suka tapi tetap harus tunduk. Kesetiaan sekalipun Anda tidak suka. Taat itu kita harus selesaikan sampai akhir. Dan ketaatan tidak akan boleh berakhir kalau Anda tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Amin. Tiba-tiba lagu terakhir bicara tentang doa. Dan saya akan bawa, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya bawa tentang orang yang taat adalah orang yang bertahan di dalam doa. Hari ini saya akan coba kupas tentang doa. Karena kerap kali doa kita salah. Saya akan ajar Anda karena banyak sekali saya adalah salah satu orang yang salah dalam berdoa. Kok saya nggak pernah dapat jawaban Tuhan? Ketika saya mau sesuatu tapi sesuatu yang tidak saya suka justru malah itu yang datang. Saya akan coba kupas sesuatu rahasia tentang doa. Dan percaya Anda nggak bisa berdoa kalau Anda takut, Anda sedang dilema, Anda sedang frustasi, Anda sedang stres. Karena kerap kali ketakutan membuat Anda lemah. Dan bibit ini yang paling mematikan untuk orang-orang Kristen, yaitu ketakutan. Coba kita buka sama-sama langsung saja. Saya nggak lama-lama karena cukup saya dikasih waktu 3 jam. Nggak ada. Semua tertawa, berarti tidak terlalu suka dengan firman Tuhan. Ya sudah 30 menit saja kalau begitu, puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang bilang begini, kita ini ada di akhir daripada akhir zaman. Banyak teolog-teolog bilang Tuhan mau datang ini. Percayalah, tidak usah dipercaya. Karena yang tahu cuma Tuhan Yesus. Tugas kita adalah bertahan sampai akhir. Katakan amin. Karena itu Tuhan bilang apa? Kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang. Karena kerap kali keadaan membuat kita tidak tenang. Kenyataan seringkali merampas iman kita. Betul? Kenyataan utangnya banyak. Kenyataan bebannya wakeh. Kenyataan dia punya sakit, penyakit. Kenyataan istri saya mungkin tidak ada, hilang. Suami saya hilang. Atau kenyataan keluarga saya sedang hancur. Realita kenyataan seringkali menghantam jiwa kita. Jiwa bicara pikiran, perasaan dan kehendak. Dan ketika itu dihancurkan, maka Anda tidak punya kekuatan untuk datang sama Tuhan. Dan hari ini saya akan coba bahas tentang jadilah tenang supaya Anda dapat berdoa. Doa itu apa? Dalam bahasa asli memakai kata proyokai. Proyokai itu punya 3 arti. Saya nggak bahas tentang itu, tapi saya akan kupas kenapa kita harus berdoa. 3 artinya, yang pertama adalah ketulusan. Percayalah, Tuhan tidak perlu hartamu terlalu banyak. Memang tanpa uang Anda tidak bisa melayani. Tapi Tuhan lebih pentingkan ketulusanmu, kemurnianmu waktu Anda datang ketemu Dia. Bayangkan cinta Anda menikah tanpa cinta, maka keluargamu adalah petaka. Betul? Tanpa cinta maka rumah tanggamu akan hambar. Tanpa cinta Anda nggak mungkin bisa melayani dengan begitu hebatnya, dahsyat lawatan terjadi. Makanya dengan cinta membuat semuanya menjadi indah.
Makanya hubungan dengan Tuhan, tanpa cinta Anda akan kering, tanpa cinta Anda akan lemah, tanpa cinta Anda akan lari. Tapi dengan cinta, ketulusan, Anda tetap bertahan sampai akhir. Amin. Nah, bukan cuma tentang tulus. Kedua, harus komunikasi dua arah. Nah, kacaunya ini banyak anak Kristen cuma satu arah. Saya berdoa nih, saya praying nih, Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Dan akhirnya tanpa sadar, Tuhan menjadi objek untuk kita minta-minta. Saya kasih contoh nih, saya ketemu Ibu Eli tiap hari. Bu Eli nih hauma, kewo chen. Nih, pertama ketemu nih, Bu Eli apa kabar? Shalom, minta uang. Besoknya ketemu lagi, Bu Eli shalom, minta uang. Besoknya ketemu lagi, Bu Eli shalom, minta uang. Kesal gak Bu lama-lama? Kesal. Iki pendeta atau pendekar sih? Makanya jangan sampai anak-anak Tuhan suka minta-minta. Bilang kanan kirimu, semoga bukan kamu. Bilang, amin, amin. Banyak yang gak ngaku amin. Halo, serius. Banyak kali orang gagal dalam komunikasi dengan Tuhan doanya. Kenapa? Karena cuma minta. Percaya, ini ketika Anda lakukan maka Anda tidak mengenal siapa Tuhanmu. Tuhan bukan objek kita minta-minta. Saya ajar cara saya berdoa. Kalau saya berdoa tadi malam, saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Saya baru dari Manado tadi Tuhan. Saya makan bubur Manado. Hauce sencingping. Enak Tuhan. Terus saya makan nikenya. Terus saya dikasih roal oleh-oleh sama orang. Wih, terima kasih tuh orang Bitung kasih saya kleper tart. Wah, enaknya Tuhan. Habis bawa pulang Biapong sampai Surabaya, diserbu sama anak-anak di rumah, habis tak tersisa. Ternyata Tuhan berkat itu enak. Saya bicara, setiap detail yang saya alami sepanjang hari, saya cerita sama Bapakku. Dan ada waktu saya akan diam, saya menunggu dia yang bicara. Kenapa? Karena saya bukan anggap dia sebagai tempat meminta-minta. Saya anggap dia bukan cuma sebagai Tuhan. Saya anggap dia sebagai sahabatku. Saya anggap dia sebagai apa? Temanku. Saya anggap dia sebagai apa? Papaku. Di mana tempat saya sharing sesuatu, dia sharing dengan saya. Itulah doa yang berkuasa. Amin. Jadi ketika kita salah, hari ini kita ubah. Doa bukan satu arah. Doa dua arah. Maka yang terakhir akan terjadi, doa bukan cuma ibadah, tapi disertai ketaatan, melakukan apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Ini yang paling sulit. Karena sampai hari ini banyak orang beribadah, tapi mulutnya belum bisa dijaga. Dia masih suka gosip, dia masih suka jelekan orang. Mana? Ojo yo, amin. Bilang kanan kirimu bukan kau, tapi di belakangmu. Banyak sekali orang ibadah tapi masih suka jelekin orang. Tapi di gerejanya rohaninya minta ampun. Wih, malaikat bisa lihat malaikat menangis, tapi pulang suaminya yang nangis. Dimaki-maki, hei, kon dari mana? Kon nanti, kene. Duit ini. Woi, marah-marah, maki-maki. Ojo. Karena doa akan menjadi powerful waktu disertai dengan apa? Anda lakukan apa yang Tuhan suka, Anda benci apa yang Tuhan benci. Itu yang membuat Anda memiliki karakter of Christ. Itu yang membuat Anda berdoa, lawatan Allah bekerja. Itu yang membuat kata demi katamu keluar, kuasa Allah mengintervensi. Amin. Mau memiliki itu ibu-ibu? Yang setuju tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa saya harus berdoa? Pertanyaan berikutnya. Kisah Rasul 10 ayat 1. Semakin menarik. Percayalah, Anda akan diberkati hari ini. Diberkati dahsyat. Jangan pulang tanpa bawa berkat firman ini. Anda pulang, Anda alami dimensi baru bersama dengan Tuhan. Tangkap sesuatu dalam firman ini. Ini secara profetik saya lepas. Ayo, mari. Kisah para Rasul 10 ayat yang pertama. Haleluya. Baca 2-3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama siapa? Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Terus, dia saleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia bukan orang Jawa.
Dia bukan orang percaya loh. Dia bukan orang Kristen loh. Dia bukan orang Victory. Dia bukan orang GBI. Dia bukan orang GSJS. Dia bukan orang GMS. Dia ini bukan orang kenal Tuhan. Tapi Tuhan kenal dia karena dia saleh. Dan dia kenal siapa yang ada di dalam dia. Makanya setiap hari orang yang kenal Tuhan hidupnya beda. Katakan amin. Dia saleh. Dia takut Allah. Dia rajin memberi. Ada tadi pengurus tanya, Pastor, dapurnya masih jalan? Masih. Mau kiamat pun tetap saya jalan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah taruh, saya belajar konsisten. Kenapa? Saya harus taat dengan apa yang Tuhan taruh. Memang tidak enak, memang banyak keluar, tapi ingat, kita tetap bertahan sampai akhir. Itu yang dibilang ketaatan dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, Kornelius sama, dia terus berdoa. Katakan, doa. Kenapa Anda harus doa? Karena yang pertama, doa adalah jaminan Tuhan ingat dan Tuhan jawab. Saya ulang. Kenapa Bapak Ibu harus berdoa? Karena doa adalah jaminan Tuhan ingat dan Tuhan jawab. Jangan sampai doamu terhentikan. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Terus ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Paling enak doa gratis. Beda dengan pelayanan mimbar, khotbah, WL, singer, musik. Dilihat, mereka ambil kemuliaan. Tapi doa mungkin tidak dilihat. Tapi ingat, Tuhan ingat. Mungkin tidak terlihat doamu waktu di rumah suamimu kasari kamu tetap doakan dia. Tapi Tuhan ingat. Halo, mungkin hari ini engkau berjuang dengan imanmu. Engkau sedang hancur dalam keterpurukan ekonomi dan engkau tidak punya apa-apa. Tapi waktu doamu masih ada, jangan khawatir. Tuhan ingat dan Tuhan jawab. Coba lihat, ketika Kornelius sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan ingat, Tuhan kirim malaikatnya. Saya buka lagi Kisah Rasul 12 ayat 5-7, bandingkan. Coba lihat, kita belajar lebih dalam. Ayo, Kisah Para Rasul 12 ayat 5-7. Saya coba bacakan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi apa? Jemaat dengan apa? Tekun mendoakannya. Jemaat berdoa. Makanya terus berdoa. Bilang kanan kirimu, teruslah berdoa. Terus berdoa, amin. Waktu jemaat dengan tekun mendoakannya. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Malah yang aneh, bukan hamba Tuhannya sing doa, jemaatnya sing doa. Aneh ini Petrus ini. Tapi ada satu kejadian menarik. Makanya orang kalau tidak berdoa, dia terbelenggu, dia terikat, dia terkungkung. Makanya kalau Anda tidak lagi berdoa, maka percaya hidupmu akan stagnasi. Anda akan susah untuk bangkit. Anda akan susah untuk breakthrough. Kenapa? Karena doa yang akan menembus setiap kemustahilan. Amin. Nah, ini yang terjadi pada Petrus. Dia tidak berdoa. Tapi itu ayat 7. Tiba-tiba karena doa jemaat, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepu Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat 12. Ayat 12. Menarik sekali. Dan setelah Petrus lepas, dia pergi ke rumah Ibu Maria. Ke rumah Maria, Ibu Yohanes. Yang disebut juga Markus. Di situ apa? Banyak orang berkumpul dan sekali lagi ada doa naik. Ayat 17. Ini kejadian yang paling aneh bagi saya. Baca 2-3. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar penjara. Stop sampai sana. Ada yang aneh nggak dengan ini?
Dia bersaksi, weh aku hebat loh, aku ditolong malaikat. Hei, Petrus bersaksi, jemaat pun tidak tahu bahwa Petrus itu lepas karena doa mereka. Petrus tidak tahu dia bisa ditolong Allah karena ada doa jemaat. Hari ini mungkin tidak ada orang yang tahu Anda sedang berdoa, tapi percaya Tuhan ingat dan Tuhan jawab Anda di dalam setiap kesulitanmu. Amin. Ingat, Petrus lagi dalam masalah, tapi waktu doa sedang dilepas, bus, Tuhan ingat dan Tuhan utus malaikat. Sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 10 tadi, Cornelius juga doanya membuat Tuhan mengutus malaikatnya. Amin. Berdoalah senantiasa, karena doalah yang membuat Anda bertahan sampai akhir. Anda tahu lagu ini kan? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tahu lagunya? Tahu kisahnya? Kisah ini ditulis oleh seorang kepala desa di suku Garo di Assam, India. Karena waktu itu ada seorang anak Tuhan yang bernama Nokseng. Nokseng namanya. Nokseng ini sudah menikah, anaknya 2. Dia percaya Tuhan, dia tinggal di suku Garo, dia adalah suku Garo di tanah Assam, India. Waktu seluruh India adalah Hindu, dan ketika mereka tahu ada orang Kristen, mulailah kepala desa, seluruh perangkat desa, seluruh warga datangi. Karena Kristen adalah aib dimanapun berada. Percayalah, Kristen paling dibenci, karena memang kebenaran paling dibenci. Betul? Akhirnya didatangi, anaknya dipegang 2. Nokseng, sangkal imanmu, kalau tidak aku bunuh anakmu. Dia bilang apa? Saya telah memutuskan mengikut Yesus, aku tidak mundur lagi. I have decided to follow Jesus. Dibunuh anaknya, dua-dua mati. Istrinya teriak. Kepala desa ambil istrinya. Nokseng, sangkal Yesus, kalau tidak saya bunuh istrimu. Dia bilang apa? Sekalipun tidak ada yang ikut aku tetap ikut Yesus. Istrinya dibunuh, hatinya hancur sekali. Do not go with me, I will still follow, no turning back. Yang ketiga, Nokseng, tinggal kamu. Kamu gak ikut aku, tak patenikon. Nokseng bilang apa? Salib di depanku, dunia di belakangku. Akhirnya Nokseng dibunuh. Darah satu keluarga mati di tempat itu, dan seluruh penduduk bahagia. Tapi kepala desa yang membunuh mereka yang tidak bahagia. Setiap malam kata-kata demi kata Nokseng keluar. Itu seperti satu gema yang begitu kuat menghancurkan pertahanan daripada kepala desa. Dia menangis setiap malam. Orang ini kok ikut Yesus sih? Kenapa dia begitu gila ikut Yesus? Dan akhirnya setiap malam dia dihantui dengan kata-kata Yesus, kata-kata daripada Nokseng. Dan akhirnya 1 bulan kemudian kepala desanya bertobat. Dan dari sanalah satu Assam di Garo, India, mereka terima Yesus. Hanya satu kata-kata orang yang beriman keluar itu berkuasa. Waktu Anda sedang melakukan doa, Anda gak sadar, kata demi katamu berkuasa mempengaruhi kenyataan. Kenapa? Karena Anda hidup dalam kebenaran. Waktu kebenaran ada di dalammu, maka setiap kata yang keluar akan menaklukkan kenyataan. Karena kebenaran firman Allah jauh melebihi realita yang ada. Karena yang kedua, doa yang dinaikkan hanya satu-satunya cara membalikkan keadaan. 2 Tawarik 20. Saya gak lama-lama, lagi 10 menit, 15 menit. Tapi kalau mau tambah 1 jam gak apa-apa, saya senang sekali. Masih mau 1 jam? Yang mau 1 jam angkat tangan? Sedikit sekali yang mau suka firman ya. Wah, senang. Ayo, 2 Tawarik 20. Ayat 1 sampai 3. Ayo, kita bacakan sama-sama. 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Terus,
Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Hei Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi." Perhatikan, 3 bangsa, Moab, Amon, Meuni. 5 juta pasukan menyerang Yehuda yang hanya punya 400.000 pasukan yang dipimpin oleh Yosafat. Secara matematika 1:10, kalah. Makanya ayat 3 bilang apa? Yosafat menjadi takut. Kenapa? Karena kenyataan jauh lebih hebat daripada apa yang dia harapkan. Banyak orang kerap kali kenyataan membuat mereka menjadi takut. Kita boleh takut? Boleh. Tapi setelah takut apa? Banyak orang lari. Takut mereka lari dari kenyataan. Takut mereka memilih meninggalkan Tuhan. Takut mereka memilih mencari manusia. Mereka lupa masih ada senjata terakhir, yaitu apa? Doa. Doa gratis, gak perlu bayar, tidak kelihatan, tapi dia berkuasa membalikkan keadaan. Pertanyaannya, kita berhenti berdoa. Saya berdoa di tempat ini, warrior-warriornya Victory, tidak ada yang berhenti berdoa. Buat keluargamu, buat gembalamu, buat pelayananmu. Amin. Amin. Ayat 19, ketika mereka sedang berdoa. Ketika mereka sedang berdoa, ayat 19, baca 2-3. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah, bangkit berdiri untuk apa? Worship God, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 4-18, mereka berdoa. Mereka menundukkan diri, mereka berpuasa. Perhatikan baik-baik. Waktu doa sedang dinaikkan, ayat 22. Ayat 22. Perhatikan saya. Di sini Ibu Eli punya adalah Yehuda. Di 2 ini adalah Moab, Amon, dan Meuni. Di tengah ini ada padang gurun Tekoa. Yosafat tidak bisa lihat musuh. Musuh tidak bisa lihat Yosafat. Ada padang yang memisahkan. Tapi Yosafat sedang berdoa, musuh tidak tahu. Tapi waktu mereka sedang berdoa, ayat 22 bilang apa? Ketika mereka sedang worship, berdoa, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Terus, lalu Bani Amon, Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di padang gurun, di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Semua sudah jadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Perhatikan, ketika Yosafat kaget datang ke sini, musuh sudah mati. Tidak ada kekuatan satupun Yehuda yang menghancurkan 5 juta pasukan. Tapi ada doa yang sedang dinaikkan, yang mungkin pada waktu itu tidak dilihat oleh orang lain. Tapi doa itu sudah membuat Tuhan ingat dan Tuhan jawab. Maka apa yang terjadi? Doa yang sedang naik membuat itu satu-satunya cara untuk dia membalikkan keadaan. Hari ini Anda sedang datang di tempat ini. Anda sedang mengalami pergumulan, saya tidak tahu. Tapi waktu Anda sedang worship dan berdoa, Anda mungkin tidak tahu. Anda pulang, Anda sudah dapat jawabannya hari ini. Anda sudah punya kekuatan, Anda sudah punya kemenangan yang sedang terjadi atas Anda. Amin. Lukas 22 ayat 41-43 terakhir. Mari. Lukas 22. Yesus berdoa. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, stop dulu, saya baru pulang dari Israel bulan Maret yang lalu. Ibu Eli nanti bikin rombongan yuk, berangkat. Ya. Saya di Getsemani, saya nangis, saya alami Tuhan. Setiap perjalanan saya taruh sesuatu dengan Tuhan. Karena saya punya cerita dengan Tuhan selalu. Dan saya enggak pergi begitu-begitu saja. Saya selalu membuat satu tanda profetik dengan Bapakku, karena saya tahu siapa Bapakku. Amin. Di Getsemani tiba-tiba saya menangis. Kenapa? Karena saya alami perasaan Yesus. Getsemani artinya tempat pemerasan. Apa yang diperas? Di Getsemani banyak pohon zaitun.
Pohon yang ada satu pohon menjadi sejarah. Yesus dikhianati, Yesus sedang berdoa, Yesus sedang ketakutan. Karena Yesus tahu dia sedang mau mati, dia mau disiksa. Secara manusia pun dia takut. Makanya keluar keringat seperti darah. Dia berdoa. Di sana perasaannya hancur. Makanya nama Getsemani adalah tempat pemerasan. Orang berdoa karena bisa saja hari ini hatinya sedang hancur. Yesus saja dikhianati, apalagi kita. Amin. Hati kita bisa hancur seperti Yesus. Tapi Yesus tidak menyerah. Dia mengambil satu langkah, berdoa. Amin. Dan waktu dia sedang berdoa, apa yang terjadi? Ayat 42. Ya Bapakku, mulailah pikirannya main. Jikalau engkau mau, ambil cawan ini Tuhan. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Seringkali kita berdoa, kita paksa Tuhan. Tuhan, aku maunya gini dong. Betul? Gini dong Tuhan. Aku udah kasih solusi ya Tuhan. Ngatur Tuhan. Bilang kanan kirimu kayak kau. Betul? Betul? Tuhan, aku maunya gini dong. Gini. Siapa yang doa seperti itu? Angkat tangan. Nggak ada yang mau mengaku. Cuma satu orang. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk orang jujur. Haleluya. 2 orang. Haleluya. Tapi Yesus akhirnya dia rubah sedikit. Dia tambah. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu. Maka ayat 43. Seorang malaikat dari langit kembali lagi. Doamu Tuhan ingat. Tuhan jawab. Amin. Tuhan kasih kekuatan. Malaikat datang kasih kekuatan. Makanya teruslah berdoa supaya Anda dapat kekuatan. Amin. Karena kekuatanlah yang membuat Anda bisa bertahan sampai garis akhir. Kekuatan dari Tuhanlah yang membuat Anda bisa menuntaskan apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya bilang kemarin saya khotbah terakhir tanggal 27 September ya. Saya mengalami ini, makanya saya bisa khotbahkan ini. Tiba-tiba saya pergi ke Jakarta ke dokter Terawan. Saya sedang mau dicuci otak. Mau cuci otak, saya bawa istri saya ngecek. Istri saya selalu sakit kepala sudah 1 tahun. Setiap hari sakit kepala, saya kasih makan Panadol. Sampai dia benturkan kadang kepalanya karena udah terlalu sakit. Pergi cek, ternyata saya sehat sekali, puji Tuhan. Aman, wah senang sekali. Besok DSA, Pak Pendeta. Oke, haleluya. Istri saya, dokternya diam. Dok, kenapa dok? Dia lihat terus, duduk dulu. Maaf Pak, ada tumor di batang otak tempat seluruh saraf istri Anda. Kecil besar dok? 6 cm. Besar. Istriku udah mau nangis, udah ketakutan ya. Saya pegang tangannya, yang percaya. Saya berteriak, puji Tuhan. Dokternya kaget. Kenapa Pak? Kesempatan saya lihat kemuliaan Allah dinyatakan atas saya. Bapak pendeta, iya Pak. Bahasa saya bahasa pendeta Pak. Bahasa iman. Akhirnya saya bilang sama istri saya bilang, yang enggak mau operasi, yang takut. Oke, kita beriman, kita tidak operasi. Amin. Doa saja. Oke, puji Tuhan, bulan 10 saya doa. Wah. Sampai bulan 12 tambah besar. Bukan kehendakku. Dia semakin parah, telinganya sudah tuli sebelah kiri, kanan sudah hampir tuli, matanya kadang hampir buta. Tiba-tiba pingsan karena besarnya tumor menutup ruang saraf semuanya sampai kesakitan. Tiba-tiba saya berdoa di malam hari, ada satu suara datang, suara setan. Kutuki Allahmu, seperti Ayub. Kamu sudah buat banyak loh, buat pelayanan, buat Tuhan. Kamu tolong pemerintah loh kasih makan orang COVID. Kamu sudah bikin begitu banyak loh. Kau buka cabang gimana-mana, kau bikin sesuatu, kau menangkan jiwa. Ribuan jiwa orang-orang bisa kenal. Kamu bangun begitu banyak pasukan orang-orang untuk penjangkauan jiwa. Kamu buka sekolah, begitu banyak prestasi yang setan kasih keluar. Dan banyak alasan untuk saya protes. Karena iblis mau, saya hanya mau bilang, kenapa Tuhan? Mengapa? Saya tidak mau pakai kata mengapa.
Sebab saya tahu Allahku Allah yang dahsyat. Semenjak dia panggil saya keluar dari dunia hitam, dia pelihara saya sempurna. Tiba-tiba saya dengar satu lagu. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Lagu tahun 60. Tiba-tiba saya angkat tangan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Sekalipun Tuhan ambil istriku, saya tetap mengucap syukur. Tiba-tiba habis doa, saya tenang, saya diam. Kenapa Anda harus berdoa? Supaya Anda dengar apa yang dia mau. Tiba-tiba ada suara. Penang, Malaysia. Saya ulang lagi Tuhan satu kali. Penang, Malaysia. Saya minta konfirmasi. Tiba-tiba ada satu orang pengusaha dari Jakarta WA saya. Pastor Rex, saya turut sedih dengar Ibu Gembala kena tumor. Tapi Tuhan taruh di hati saya untuk pergi ke Penang. Wih, kok konfirmasi? Dan saya sudah siapkan semua ini, ada orang yang atur, kamu gak usah bayar semua atur. Wih, enak banget. Itu bulan-bulan 12, akhirnya saya berangkat tanggal 21 Desember. Pergi cek. Ternyata di Malaysia Penang lebih menakutkan vonis dokter. Cepat operasi. Kalau tidak Januari istrimu hilang. Oh Tuhan Yesus. Hebat sekali dokter ini. Tapi saya bilang, dok saya cabut hilang. Saya bilang istriku sembuh. Apa yang harus saya siapkan dok? Oke siapkan aja 8 jam operasi. Dan uang 90.000 ringgit. Kira-kira 350 jutaan. Saya karena jujur uang saya tinggal 20 juta. Saya bilang sama istri saya, yang berangkat operasi, mau. Istriku bilang, ada uang? Ada yang. Tuhan menyediakan. Padahal waktu itu Tuhan tolong saya gak punya uang. Akhirnya dengan iman yang gila, saya berangkat tanggal 3 Januari. Hanya bawa uang 20 juta. Teng 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 teng. Fei Chi Penang. Asik. Berangkat sampai di Penang, tanggal 4 sudah diatur, tanggal 5 masuk ruang operasi. Sebelum dioperasi, bayar uang muka dulu 90.000 ringgit. Saya bingung, 20 juta. Saya pergi bayar pakai kartu kredit. Puji Tuhan, ditolak. OCBC orang kasih saya itu tidak pernah bikin kartu kredit. Ada 2 orang pengusaha titip saya 2 kartu kredit. Pakai aja Pak. Dua-duanya ditolak, puji Tuhan. Saya bingung, 5 menit. Akhirnya tidak bisa bayar, istri saya tidak bisa masuk. Gimana perasaan Anda melihat suami Anda yang sedang kesakitan dan Anda gak punya uang? Saya bilang sama suster, wait 5 minutes. Saya berdoa di ruangan, orang lihat-lihat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saya pergi cek, ditolak lagi. Haleluya Tuhan, gimana ini? Tiba-tiba saya udah diam, saya depresi dulu. Tapi saya nggak bisa bicara. Saya nggak pernah cerita sama orang masalahku. Sama satu orang pun saya nggak pernah cerita, termasuk istri saya. Saya telan sendiri karena saya cerita semua saya tumpah sama papaku. Dia tahu sayang. Tiba-tiba Tuhan bilang pergi. Saya kaget, saya pergi cek, diterima. Saya shock. Tiba-tiba ada WA, ada 2 orang transfer saya. Satu kakak saya, dia transfer 50 juta. Masih kurang 300 juta Tuhan. Satu anak Tuhan, dia kirim saya 300 juta. Dia bilang Tuhan suruh saya kirim 300 juta. Mujizat pertama, saya nangis di kasir. Saya thank you Lord. Istri saya nangis. Kita masuk operasi. Masuk operasi jam 9 pagi. Tanggal 5 Januari 2023, baru 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba jam 5 sore sudah 8 jam, belum keluar-keluar. Saya di kamar dengan ada orang-orang yang sedang operasi, 24 orang keluarganya ada di dalam satu ruangan. Seperti begini menunggu. Tiba-tiba Tuhan marah saya. Untuk apa saya utus kau ke Penang kalau kau gak lakukan sesuatu? Hah, apa Tuhan? Ke Island Hospital. Saya langsung
Nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Nyanyi terus. Tiba-tiba ada satu orang ibu-ibu datang dari Sidoarjo. Namanya Olivia. Bapak pendeta? Iya. Boleh doakan mama. Kenapa? Kanker ginjal sedang pecah. Papanya datang. Saya doakan, tiba-tiba kepenuhan roh di dalam ruangan. 24 keluarganya sedang lihat dilawat Tuhan. Dilawat hadirat Tuhan. Bus. Muslim. Ibu jilbab ada 4 orang. Bu, mau didoakan sekalian. Kenapa bu? Suamiku kanker paru-paru di dalam. Nangis. Memang saya tahu orang mau mati kalau mau minta didoakan semua. Nggak lihat saya dia mau pendeta atau apa. Di sana saya sekarang buka ruang doa. Ada yang sakit silakan telepon saya akan doakan. Serius. Tiba-tiba mereka dilawat Tuhan semuanya. Buddha, satu ruangan 24 keluarga dilawat Tuhan. Tiba-tiba ruangan tunggu menjadi ruangan pujian. Jam 6. Satu demi satu keluar. Tuhan pertontonkan mujizat kedua. 24 yang dioperasi, tidak ada satupun yang mati sampai hari ini. Mujizat ketiga adalah istriku. Sampai jam 9 malam belum keluar, 12 jam. Ya Allah. Saya pusing juga ini Tuhan, gimana ini? Saya nyanyi-nyanyi, saya stop. Saya bilang Tuhan, saya sudah terima minta-minta. Tuhan suruh pergi di depan ruangan operasi, saya langsung nyanyi. Tuhan ambil aja Tuhan. Saya cuma mau menyembah Tuhan, saya gak mau lagi. Saya kepenuhan roh. Di depan ruangan operasi. Dokter lewat lihat-lihat, suster lihat-lihatin saya gak peduli, gak ada yang kenal saya gak malu kok. Saya tetap menyembah. Sapam datang, hey you shut up, I worship my God, don't disturb me. Saya nyembah, jam 11 keluar dokternya. Pak, berdoa ya. Only God can help your wife. Kenapa? Tumornya membengkak, otaknya mengeras. Kita gak bisa menembus. Dan akhirnya karena terlalu banyak cairan, jarum dari belakang dimasukkan sampai ke sini. Untuk mengambil cairannya dan dikeluarkan satu kantong plastik besar. Dan kalaupun sembuh, istri bapak cacat. Saya cabut kata cacat. My wife healthy in the name of Jesus. Jam 12 baru keluar, 15 jam. Dokternya sudah di anestesi 2 kali dibius. Makanya bayar biusnya saja, ongkos biusnya aja 70 juta. Dan akhirnya saya masuk ke kamar tidur, jam 9 pagi saya datang. Dokter bilang 10 hari baru dia bisa siuman karena otak. Saya masuk di ruangan ICU. Saya berlutut di depan kamar istri saya, di depan ranjang. Saya bilang, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Tiba-tiba istri saya bangun, buka matanya. Yang saya kaget, suster sini, suster. 10 hari ini 1 hari sudah sadar, besoknya sudah sadar loh. Ya suster langsung, coba goyangkan tangan semua, goyang. Kaki goyang. Oh puji Tuhan, tidak ada satu saraf yang cacat. Tepuk tangan dulu. Mujizat ketiga. Mujizat keempat, ICU. Sebelah kanan kiri mau mati semua. Ada satu bapak sudah bolong sininya. Dan sudah bolong, tidak bisa nafas. Istrinya nangis. Orang gereja. Udah nangis kayak orang gila. Sudah mau mati. Sudah begini. Saya bilang, Bu, saya boleh doa? Boleh Pak Pendeta. Imanku habis Pak Pendeta. Dari sana saya tahu bagi Anda doa biasa. Tapi bagi orang yang sedang butuh, doa itu paling utama. Saya doakan dalam nama Yesus. Tiba-tiba hari ini dia WA, suamiku sudah sembuh total. Hari ini imannya dahsyat. Dia menjadi orang yang melayani Tuhan api luar biasa di Medan sana. Saya gak pernah tahu. Mujizat keempat, Tuhan ubah ruang ICU jadi ruang doa. Nomor telepon saya disebar. Rumah sakit Island Hospital menjadi rumah sakit doa. Pak Rex, telepon di mana? Datang ke Nadine, saya datang. Doa. Halo, telepon lagi. Saya pergi kamar ini. Ke Logan Lake, datang pergi rumah sakit Logan Lake. Nomor telepon saya dibagi. Hari itu saya doakan banyak sekali orang.
Saya lakukan dengan cinta. Saya tahu doa itu kekuatan. Amin. Dokter bilang 10 hari, 3 hari istri saya pulang. Mujizat kelima, mujizat terakhir. Mujizat bayar. Tau tong de qian na, semping bu hao la, wan qian很多啦. Masya Allah. Akhirnya ada mertua saya ikut melok. Aku melok ya, ojo mi, ojo. Mami sama bojoku tunggu di sini karena aku nggak enak kalau aku nangis di depan mamaku. Tak turun, teng 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 teng. Dan seperti ini banyaknya orang sedang antri bayar keluar rumah sakit, banyaknya. Dan puji Tuhan hari itu kasir 3 tinggal 1 karena makan siang. Jadi betapa malumu kalau kamu tunggu di sini dan kamu nggak bayar-bayar. Tiba giliran saya, oh haleluya, saya lihat, oh Tuhan, bukan 90.000, 118.472 juta Tuhan. Uang dari mana lagi Tuhan? Saya nggak punya uang lagi sama sekali. Saya masuk asuransi, tapi belum genap setahun. Telat. Akhirnya nggak ada uang. Otak saya memaksa saya telepon. Ada aset tapi butuh waktu jual. Telepon ini. Saya mau telepon, Tuhan larang, jangan. Telepon ini, jangan. Tuhan paksa saya doa di tempat itu. Saya nggak ada jalan. Saya orang-orang mukanya sudah busuk liatin saya semua, Tuhan tolong. Saya cuma duduk. Saya udah nggak kuat. Saya nangis. Baru Pastor Rex bisa menangis di rumah sakit. Pertama kali dalam sejarah saya nangis. Aku punya Tuhan yang besar. Saya nangis sambil nyanyi. Orang liatin saya semua, saya gak peduli. Yang telah berjanji. Dari jelek-jelek liatin saya semua. Mereka jadi simpati. Kenapa? Jangan ganggu saya. Kau gak bisa tolong saya. Hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Saya nangis 10 menit saya gesek. Semua mau digesek, KTP juga kalau bisa gesek-gesek semua. Tidak ada uangnya. Hari ini orang nunggu mujizat susah. Tapi Tuhan pertontonkan sekali lagi. 15 menit saya menahan malu. Tiba-tiba ada telepon, ada WA. Rex, ada suara, Rex. Masih di dompet tuh masih ada 9.000 ringgit. Oh iya Tuhan, saya cek, ada 9.000 ringgit 30 juta. Masih kurang 72 juta. Tuhan gimana ini? Tiba-tiba ada WA masuk. 5 orang kirim uang. 4 orang kirim 5 juta. 1 orang kirim perpuluhan 50 juta dari Jakarta. 70 juta. Masih kurang 2 juta. Tuhan habis semua ini Tuhan. Saya lupa. Masih ada ATM istriku. Saya cek. Masih ada sisa uang 6 juta. Saya curi 2 juta. Puji Tuhan. Saya bayar 472. Hari itu orang yang liatin saya tepuk tangan. Mereka bilang apa? You have awesome God. You have awesome God. Kamu punya Tuhan yang besar. Kamu punya Tuhan yang besar. Kamu punya Tuhan yang besar. Dan saya mau bilang sama Anda hari ini, doamu tidak akan pernah gagal. Sebab Tuhan ingat dan Tuhan jawab. Amin. 500 juta. Uang dari mana? Penggembalaan kami orang-orang menengah ke bawah. Tapi saya mau bilang satu hal. Dia mempertontonkan kuasanya. Masih ada mujizat yang bekerja bagi orang percaya. Amin. Semua diberkati Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami hidup. Tuhan kami berkuasa. Dan kami sadar bahwa waktu kami tetap berdoa, maka kami akan melihat ada kuat kuasa intervensi Allah yang sedang bekerja. Kami tahu hari ini mungkin doa kami tidak dilihat. Doa kami mungkin tidak dianggap. Tapi biar kami tetap berdoa, sehingga kami akan melihat Tuhan ingat dan Tuhan jawab. Waktu Engkau jawab, Engkau akan balikkan keadaan. Engkau akan berikan kami kekuatan untuk kami menghadapi apa yang kami hadapi. Dan kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat yang ada. Angkat kedua tanganmu. Kalau hari ini kami sedang sakit,
Kami bergumul buat keluarga kami. Kami bergumul buat ekonomi kami. Kami bergumul buat rohani kami Tuhan, yang mulai kering, yang mulai padam. Kami bergumul buat keluarga kami yang mungkin hilang, bahkan lari. Kami mau bersatu hati, mengangkat tangan kami di dalam doa, bahwa doa adalah kuat kuasa Allah yang sedang bekerja. Dan ini adalah satu-satunya kami akan melihat cara Tuhan balikkan keadaan. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Yang tertutup jalan, Tuhan sudah buka jalan. Amin. Ada kemenangan demi kemenangan terjadi atas Anda. Ada kekuatan baru yang Tuhan taruh dalam Anda, sehingga Anda akan melangkah di dalam iman dan kepastian. Dan kami akan melihat ada kuat kuasa Allah yang mengintervensi apa yang kami kerjakan, sehingga kami akan melihat yang lemah jadi kuat. Amin. Yang hancur jadi pulih. Amin. Yang hilang dikembalikan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Eli Tuhan. Urapi hamba-Mu Shikarapata-kayara. Dengan pengurapan yang datangnya dari sorga terjadi atas hamba-Mu, menjadikan hamba-Mu menjadi pribadi yang semakin dahsyat, berdiri bagi Surabaya, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hamba-Mu. Setiap jiwa yang Tuhan taruh, percayakan baginya, Tuhan bawa dengan hikmat yang dahsyat, untuk hamba-Mu boleh mengelola dengan dahsyat, dan boleh menyempurnakan kerajaan-Mu di akhir zaman ini. Berdoa buat seluruh jemaat, percaya kami semua sudah diberkati. Gereja ini diberkati, Surabaya diberkati. Surabaya revival terjadi, lawatan Tuhan yang jiwa-jiwa akan terjadi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dari Jawa Timur, akan mengalir ke seluruh Indonesia. Maka Indonesia ada dalam lawatan perkenanan Allah. Dan kami akan melihat Tuhan akan bangkit generasi baru buat Indonesia, yang membawa lawatan dan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai, tapi Tuhan tidak selesai. Bekerjalah terus ya Roh Kudus. Hamba semakin kecil, Tuhan semakin bertambah-tambah. Rex semakin kecil, Tuhan semakin bertambah-tambah. Kami semakin kecil, Tuhan yang bertambah-tambah. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang layak dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami percaya ibadah ini semuanya sudah diberkati. Pemain musik WL Singer, bahkan Tuhan semua yang sedang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati secara sempurna. Dan ketika kami pulang nanti, kami sampai ke rumah kami tanpa kurang satu apapun. Dan sebelum kami pulang, kami mau mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, mari kita terima berkat Allah. Sebab itu, pulanglah dengan membawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kuasa, kemuliaan, cinta yang datangnya dari Yesus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau semakin naik dan tidak turun. Apa yang engkau kerjakan senantiasa Tuhan ada di sana, dan Tuhan buat berhasil. Sebab itu terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.